Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi Ibu yakin anak-anak soleh-soleha Ibu masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita masuk ke pelajaran kelima, sholat kewajibanku. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke pelajaran kelima, sholat kewajibanku. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak soleh-soleha Ibu setelah memahami, mendengarkan, dan menyaksikan penjelasan dari Ibu harapkan anak-anak soleh-soleha Ibu dapat melaksanakan sholat sebagai kewajiban bagi kita umat Islam. Yang pertama yaitu pengertian sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berarti sholat menurut istilah serangkaian ucapan atau lafal dan gerakan yang diawali dengan Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Melaksanakan sholat berarti menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, memohon ampun kepada Allah, serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah wajib melaksanakan sholat diterima Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Melaksanakan sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Masih ingat anak-anak Ibu apa saja yang termasuk rukun Islam? Ya, yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, hukumnya wajib. Berarti sholat yang selama ini kita laksanakan sebanyak 5 waktu, hukumnya adalah wajib. Apa arti wajib? Wajib artinya apabila kita kerjakan berpahala, dan jika kita tinggalkan maka akan mendapat dosa. Jadi kalau anak-anak soleh-solehah Ibu tidak melaksanakan sholat, serta seluruh umat Islam yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka ia akan berdosa. Adapun kewajiban sholat dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Surah An-Nisa ayat 103 dan Surah Al-Hajj ayat 78. Nanti boleh minta tolong kepada orang tuanya untuk melihatkan Al-Quran, kemudian lihat Surah An-Nisa ayat 103 dan Surah Al-Hajj ayat 78. Seperti ini ya bunyinya ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Berarti sholat adalah kewajiban atau fardu yang sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman
dan yakin kepada Allah. Kemudian surah Al-Hajj juga dijelaskan tentang kewajiban sholat, yaitu فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Maka dirikanlah sholat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Jadi itu adalah dalil atau surah yang menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sholat merupakan tiang agama. Menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama. Meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan agama kita sendiri. Maka untuk menegakkan agama kita sendiri, maka laksanakanlah sholat. Sholat dilaksanakan sebagai bukti kita atas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sholat juga bermanfaat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena dengan melaksanakan sholat, kita mengingat bahwa Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian, sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama sekali setelah hari kiamat. Jadi setelah hari kiamat, maka ibadah yang pertama kali diperhitungkan, dihisab, dan dipertanyakan adalah ibadah sholat kita. Maka laksanakanlah sholat. Kemudian, sholat yang dilaksanakan dengan khusyuk, dengan serius, ya. Kemudian dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, memenuhi syarat dan rukun dengan sempurna akan mendatangkan hikmah. Di antaranya apa saja? Yang pertama yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, kita mengingat bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Pemberi rezeki, dan Maha mengetahui segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kalau kita ingin melakukan perbuatan jahat atau perbuatan mungkar, perbuatan keji yang lainnya, kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, semakin dekat diri kita kepada Allah. Karena begitu besar rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Sehingga sholat yang kita lakukan dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disiplin waktu. Dengan melaksanakan sholat, kita akan tepat waktu. Contoh, sholat subuh dilakukan pada pagi hari. Dan setelah terbit matahari, sholat subuh tidak bisa dilaksanakan lagi. Maka dengan mengingat waktu yang sudah ditentukan, kita akan lebih disiplin atau menghargai waktu yang telah ditentukan. Kemudian hidup bersih. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus berwudu dan bersuci. Dengan melaksanakan sholat, maka kita akan bersih dan menyucikan diri kita sendiri. Kemudian hidup kita menjadi tertib dan teratur. Setelah itu bersikap rendah hati bahwa dengan melaksanakan sholat, menyembah Allah, kita menganggap bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Hanya Allah lah yang maha kuasa, maha tinggi, dan maha segala-galanya. Hidup kita menjadi damai dan menyebarkan keselamatan. Kemudian hati menjadi tenang dan tentram, dapat membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Apalagi pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Pada saat melaksanakan sholat berjamaah, tidak ada pilih antara yang kaya dan miskin pada saat saf pelaksanaan sholat berjamaah. Semua sama, tidak ada yang kaya, miskin, pintar, bodoh, semua sama di hadapan Allah.
semua sama baris yang telah ditentukan safnya tanpa memilih siapa yang paling hebat, siapa yang memiliki jabatan yang paling tinggi, semuanya sama dan dapat membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Kemudian, memelihara diri dari perbuatan dosa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan dengan mengetahui hikmah pelaksanaan sholat, kemudian mengetahui dalil kewajiban sholat, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat melaksanakan sholat dengan tepat waktu dan tidak melalaikan sholat, karena dengan melalaikan sholat, dengan meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan agama kita sendiri. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.